50 tahun hidup dengan luka Kristus dan jenazahnya utuh hingga hari ini. Inilah kisah tentang Santo Padre Pio. Padre Pio termasuk orang kudus yang hidup di abad ke-20. Artinya ia hidup tidak jauh dengan waktu kita sekarang ini. Ia lahir pada tanggal 25 Mei 1887 dan meninggal pada 23 September 1968. Secara resmi, ia dikenal dengan Santo Pius dari Pietrelcina, dalam bahasa Italia yakni Pio da Pietrelcino. Ia adalah seorang imam biarawan dari Ordo Saudara Dina Capucin. Padre Pio dibeatifikasi pada tanggal 2 Mei 1999 dan dikanonisasi menjadi santo pada tanggal 16 Juni 2002 oleh Paus Yohanes Paulus II. Padre Pio dikenal karena mendapatkan stigmata di hampir seluruh hidupnya. Stigmata adalah tanda, bekas luka, dan rasa sakit pada tubuh seseorang yang erat kaitannya dengan luka Yesus Kristus yang mati di kayu salib, yaitu luka di tangan, kaki, lambung, dan terkadang di kepala, bahu, dan punggung. Orang yang mengalami stigmata memiliki satu atau lebih luka ini. Menurut Gereja Katolik, adanya stigmata ini merupakan tanda persatuan mistik dengan penderitaan Kristus. Banyak orang kudus yang menerima stigmata ini dan salah satunya adalah Padre Pio. Masa kecil Padre Pio bisa dibilang hidup dalam kesederhanaan. Ia adalah anak kelima dari 8 bersaudara dari keluarga petani. Panggilan masa kecilnya adalah Francesco. Ia hidup jauh lebih religius daripada anak-anak seumurnya. Bahkan, saat Francesco berusia 9 tahun, ia sering melakukan mati raga untuk menghayati imannya kepada Yesus. Ia pun sering menerima penglihatan seperti penampakan Yesus, Bunda Maria, dan bahkan iblis. Hal ini terjadi sejak ia berusia 5 tahun. Pada tanggal 6 Januari 1903, ketika ia berusia 16 tahun, Francesco memutuskan untuk masuk ke biara Capucin di Morcone. Tidak lama setelah itu, ia diangkat menjadi novis dan mengambil jubah Fransiskan dan nama Frater Pio. Karena kondisi kesehatannya yang sering sakit-sakitan, ia ditahbiskan menjadi imam di umur yang relatif lebih muda daripada teman seangkatannya. Stigmata pertama muncul di Pietrelcina pada sore hari tanggal 7 September 1911. Karena takut, ia melaporkannya kepada Uskup Monsignor Salvatore Panulo dan pastor paroki Pietrelcina. Ajaibnya, ketika didoakan, luka-luka stigmata itu menghilang. 7 tahun berselang, pada tanggal 20 September 1918, ketika Padre Pio sedang sendirian di sebuah kapel tua, ia menerima penampakan dan diberikan karunia stigmata. Luka-luka ini terdiri dari luka di tangan kanan dan kiri, kaki kanan dan kiri, serta pada lambungnya. Luka-luka ini membuka kulitnya dan mengeluarkan banyak darah. Padre Pio berusaha untuk menyembunyikan luka-luka ini, namun ia ketahuan karena darahnya tercecer di lantai dan kepala biara memanggil dokter untuk mengobatinya. Dokternya pun bersaksi, sungguh, ini bukan luka yang dibuat-buat. Di lambungnya pun juga terdapat luka. Darah yang mengucur dari stigmatanya mengeluarkan wangi harum seperti wangi bunga-bungaan. Dalam salah satu suratnya kepada pembimbing rohaninya, Padre Pio menuliskan, "Ya Tuhan, betapa aku merasa bingung dan malu apabila aku menunjukkan kepada orang lain apa yang telah Engkau lakukan kepadaku, makhluk-Mu yang hina dina." Padre Pio tetap hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati. Ia menerima karunia ini dengan ketabahan dan cinta. Meskipun para superiornya berusaha merahasiakan stigmata ini, tapi pada akhirnya berita tentang Padre Pio tersebar luas. Ratusan hingga ribuan orang datang setiap hari sejak jam 4 pagi untuk berdoa atau sekedar ingin tahu saja. Menariknya, Padre Pio adalah imam pertama yang menerima stigmata Yesus Kristus. Sehari-hari, Padre Pio biasa tidur tidak lebih dari 2 jam. Ia juga tidak pernah mengambil cuti 1 hari pun selama 50 tahun imamatnya. Setiap hari, ia bangun pagi untuk mempersembahkan misa kudus. Setelah itu, ia berdoa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Selain menerima stigmata, Padre Pio juga dipenuhi oleh berbagai karunia, termasuk kemampuan membaca batin para peniten, levitasi, sentuhan yang menyembuhkan, dan bahkan bilokasi, yakni kemampuan untuk berada di lebih dari satu tempat sekaligus pada waktu yang sama. Walaupun ia tidak pernah meninggalkan biaranya, seorang uskup pernah melihat Padre Pio saat proses beatifikasi Santa Teresia. Padre Pio juga terlihat hadir di makam Paus Santo Pius ke-10. Cerita lainnya yakni pada tahun 1916, seorang jenderal Italia Cadorna menerima kekalahan dalam pertempuran. Di bawah kepemimpinannya, banyak orang yang sakit parah dan meninggal. Oleh karena itu, ia mundur dari jabatannya dan hendak mengakhiri hidupnya sendiri. Secara mengejutkan, Padre Pio, yang belum pernah ditemuinya, muncul di depan tendanya.
Padre Pio berkata kepadanya agar ia menyingkirkan pistol itu. Setelah perang berakhir, sang jenderal mengunjungi biara Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Ia langsung mengenali Padre Pio sebagai sang biarawan yang muncul dalam tendanya. Mukjizat lainnya adalah ketika masa Perang Dunia Kedua, ada seorang ibu yang menemui Padre Pio. Ibu itu sangat khawatir pada anaknya yang terjun ke medan perang sebab ia tidak tahu anaknya masih hidup atau sudah mati. Dengan penuh simpati dan meneteskan air mata, Padre Pio mengatakan, "Berdiri dan pergilah dalam damai." Beberapa hari kemudian, tante dari anak itu pergi dengan penuh keyakinan untuk menemui Padre Pio. Ia mengatakan, "Padre, aku hendak menulis surat kepada keponakanku Giovannino. Aku hanya menulis namanya saja sebab aku tidak tahu di mana ia berada." Padre Pio diam dan tidak menjawab. Pada malam harinya, sebelum tidur, tantenya meletakkan surat itu di atas meja di samping tempat tidurnya. Keesokan harinya, dengan terkejut, heran dan bercampur takut, ia mendapati bahwa surat itu tidak ada lagi di sana. 15 hari kemudian, keponakannya itu mengirimkan surat balasan. Keluarganya pergi menyampaikan terima kasih kepada Padre Pio, namun ia mengatakan, "Berterima kasihlah kepada Santa Perawan Maria." Selain hidup dalam mukjizat, kehidupan Padre Pio sungguh dipenuhi oleh penderitaan. Selain karena sakit yang ditimbulkan oleh luka-luka stigmata, beban mentalnya pun sangat berat. Pada tahun 1931, Vatikan melarang Padre Pio untuk merayakan misa dengan orang banyak. Ia hanya diperbolehkan misa pribadi dengan maksimal 1 orang di sisinya. Hal ini dikarenakan adanya seorang imam yang iri hati yang menuduh bahwa Padre Pio adalah seorang biarawan yang serakah, jahat, dan berbahaya untuk orang-orang di sekitarnya. Maka dari itu, Vatikan melarangnya melakukan kegiatan pastoral di paroki. Padre Pio memilih untuk taat dan tunduk pada perintah gereja. Dia menerima segala sesuatunya dengan kerendahan hati dan kepasrahan yang mendalam. Ketika menghadapi tuduhan dan fitnah, ia tetap diam, selalu percaya pada hati nuraninya dan penilaian Tuhan, atasan langsungnya. 2 tahun berselang, Padre Pio diizinkan kembali untuk merayakan misa dan bekerja dengan normal, salah satunya dengan melakukan hal yang sangat ia sukai, yakni memberikan sakramen pengakuan dosa. Padre Pio sangat suka untuk membantu jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan. Tidak jarang, ia seringkali diserang oleh iblis untuk mengganggu pelayanannya mengembalikan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Selama lebih dari 50 tahun, Padre Pio hidup dalam penderitaan Kristus. Tuhan memilih untuk memberikan stigmata dan karunia lainnya kepada seorang Padre Pio. Tuhan menggunakan karunia-karunia ini agar orang-orang menjauh dari dosa dan mendekat kepada kebangkitan Kristus. Menariknya, Padre Pio mengalami stigmata selama lebih dari 50 tahun, tetapi menjelang kematiannya, stigmata itu menghilang. Itulah panggilan hidup yang diberikan kepadanya, yakni untuk memimpin jiwa-jiwa kepada Kristus. Semua yang ia dapat bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Setelah 40 tahun kematiannya, makam Padre Pio dibongkar. Upacara pengangkatan dan pembukaan peti jenazah dipimpin oleh Monsignor Domenico. Saat peti jenazah diangkat, 2 lapis penutup peti dibuka namun kaca pelapis akhir tidak. Kacanya terlihat agak buram dan jenazahnya terlihat samar-samar. Monsignor Domenico mengatakan bahwa secara umum kondisi jenazah dalam keadaan baik. Penggalian jenazah orang suci merupakan salah satu tradisi lama dalam gereja Katolik. Harapannya, generasi mendatang juga mendapat kesempatan untuk menghormati dan merawat relikwinya. Bila dilihat, Padre Pio tampak seperti sedang tidur. Saat ini jenazahnya menjadi tempat ziarah orang-orang yang berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Santo Padre Pio. Beruntung bagi kita yang hidup tidak jauh dari waktu Padre Pio menerima karunia kudus. Semoga kita bisa belajar dari cara hidup Padre Pio dan semoga jiwa kita pun semakin dekat kepada Tuhan. Padre Pio, seperti Rasul Paulus, menempatkan salib suci pada puncak hidup dan kerasulannya. Ia tidak mau menyimpan bagi dirinya sendiri harta rahmat yang telah secara berlimpah dianugerahkan Tuhan kepadanya. Karena itu, tanpa mengenal istirahat, melalui pelayanan sucinya, ia melayani semua orang yang datang kepadanya. Aku telah disalibkan bersama Kristus, bukan lagi aku yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Jangan lupa subscribe untuk konten lainnya. Sampai jumpa.